Pertama-tama kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini Tuhan mengumpulkan kita semua untuk berkegiatan bersama dalam refleksi pasutri, pasangan suami istri. Maka yang diundang itu berpasang-pasangan. Kalau yang sekarang masih tunggal, nanti harap supaya pasangannya bisa bergabung. Baik, Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang bagi tim komunitas Tritunggal Maha Kudus dari Surabaya, juga tim dari Uskupan Jayapura, Badan Pelayanan Karismatik Uskupan Jayapura, atas komunikasi yang selama ini dibangun bersama dengan Ibu Yeni. Maka hari ini dan besok kita akan melakukan kegiatan yang sangat luar biasa. Maka saya sangat berharap supaya kegiatan yang kita buat ini semakin memberikan motivasi kepada keluarga-keluarga yang lain supaya sesuai dengan hukum kanonik membereskan perkawinan mereka. Memang ada kesulitan banyak Ibu ini dan tim bahwa untuk menentukan memilih pasangan ini kami para pastor juga agak kesulitan karena memang belum banyak yang membereskan perkawinan mereka itu secara Katolik. Maka yang ada ini merupakan orang-orang pilihan, utusan-utusan dari paroki-paroki yang selanjutnya juga akan menjadi pewarta-pewarta di paroki masing-masing supaya semakin banyak orang Katolik yang mau membereskan perkawinan mereka secara Katolik. Jadi ini tugas Bapak Ibu Saudara-saudari. Materi yang didapat nanti itu bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara-saudari saja, tapi bagikan kepada umat kita di paroki-paroki supaya ya mereka juga sama seperti Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Itu harapan pertama saya. Yang kedua, selama kegiatan ini berlangsung, saya harap tidak ada yang kabur. Ya, tidak ada yang kabur sampai selesai besok 2 hari. Semua nama sudah terdaftar ini, ya. Nama-nama yang sudah terdaftar sudah ada di sini, ya. Kami akan jemput kalau tidak datang. Ya, saya tahu semua rumah, jadi paroki-paroki semua ini umat-umat ini sampai di Besama juga saya tahu. Ini paling jauh. Ini dari Besama, dari Kabupaten Yahudi. Jadi saya sangat berharap untuk semua supaya kita setia ya, belajar setia. Ini saya tahu bahwa Bapak Ibu sudah setia selama perkawinan ini berjalan dan akan terus setia sampai mati. Maka hal yang kecil ini juga harus kita setia. Sepakat? Ya. Nanti saya jaga di depan itu. Kalau yang kabur, ya. Harap tidak ada yang kabur-kabur. Kita ikuti semua proses karena ini saya pikir sebuah kegiatan yang sangat berguna, bermanfaat untuk keluarga-keluarga kita di sini. Bayangkan kita datangkan pengajar dari Surabaya, dari Jayapura, bukan kami yang di Wamena sini. Maka mohon kerjasama dari kita semua yang sudah juga merelakan waktu tenaganya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita ikuti semuanya dengan baik supaya kegiatan ini kita buat punya dampak untuk keluarga-keluarga kita, tapi juga untuk semua umat kita di DKNAT. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, selamat datang untuk Bapak Ibu dari Surabaya, dari Jayapura, dari Keron, ada dari Keron juga. Semua lengkap di sini, Nusantara. Jadi selamat mengikuti kegiatan ini dan kita semua tetap bergembira, bersukacita agar apa yang disampaikan juga punya dampak
punya manfaat untuk keluarga-keluarga kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan seluruh proses ini sampai besok kita tutup. Terima kasih. Waktu saya kembali. Ikuti seluruh rangkaian acara. Sesinya ada. Yes. Kemarin saya tunggu dia dari perjalanan yang jauh dari ujung sana ke sini. Tadi sampai Pantan harus jemput lagi. Terus dia datang. Saya janji sama diri saya sendiri bahwa saya akan mentransfer semua yang hari dari kemarin sampai hari ini saya dapat di tempat ini. Terima kasih banyak untuk semua kesempatan yang kita terima dari kemarin sampai hari ini. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Audra. Jadi Bapak Prio ini datangnya sesi keberapa Pak? Fresh from the oven. Waduh, oke. Kalau gitu saya tanya Bu Audra, Ibu Audra dapat sesi apa yang paling mengena? Satu apa? Yang komitmennya katanya kan pulang mau transfer spirit semua kepada suami. Siap-siap Pak ya, nanti Bapak bisa ngawang-ngawang ya. Oke. Bahwa itu sesi yang kedua, istri itu harus sebagai penolong, pendoa, dan menghormati kita. Terima kasih Bu Audra. Ini ada hadiah. Saya dibantu. Ya. Tidak, dia pilih dulu biar nanti pastor yang kasih. Katanya boleh pilih toh Pak. Oke, sekarang pasangan Gerardus dan Maria. Ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau ada gelombang kedua mohon diikutkan ya. Siapa partnernya dijaga Pak Prio supaya ikut. Tidak jomplang. Gerardus dan Ibu Maria. Apa yang didapatkan di tempat ini? Jelas, singkat, dan padat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu saya ditelepon oleh Pak Bartol untuk ikut kegiatan ini, sebenarnya saya sudah tahu banyak. Saya juga seorang fasilitator untuk keluarga-keluarga. Ketika saya sampai tanya pada istri saya bilang untuk apa? Bagaimana? Kios siapa yang jaga? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Satu yang menarik bagi saya punya pengalaman. Ketika hari Minggu saya mau ibadah, Mama Esther hilang. Dari awal sampai akhir itu saya menangis. Umat bingung. Umat saya bingung. Kok menangis kenapa? Ada masalah apa? Dan saya tidak bisa ceritakan, saya hanya air mata. Karena belahan hati saya tidak ada. Dari sore, malam, kami tidak bisa tidur, kami cari. Jadi awalnya oleh teman-teman umat saya katakan begini, ini baru terjadi di Wamena. Istri hilang, suami cari, suami menangis. Coba kami punya suami juga bisa menangis kalau kami hilang. Satu hal yang saya mau beri kesaksian di sini, terima kasih kepada materi, para pemateri luar biasa, menyegarkan kembali bahwa ya istri itu saya tidak seperti yang ada dalam pikiran yang apa ya, dialah bagian dari kehidupan. Ya, untuk apa saya cukup balik kerja banyak, tapi kalau dia yang sapi. Pengalaman kami dua ini memang kami ditolak. Dan saya tunjukkan kepada keluarga bahwa dia betul-betul yang saya pilih sebagai teman hidup saya untuk anak saya. Terima kasih kepada tim. Ya, mungkin Ibu ada mau disampaikan? Apa yang Ibu rasakan di tempat ini? Terima kasih. Yang untuk dari kemarin sampai sekarang yang saya rasakan luar biasa. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, tim
dan teman-teman semua. Semoga kita tetap semangat dalam menjalani keluarga kita masing-masing. Iya. Wah, 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 wah. Saya suka cepat speednya ya. Komitmennya apa Pak? Setelah dari mengikuti sini, pulang di rumah, memperbaharui perkawinan, dan apa yang mau dibawa ke paroki? kalau saya ada beberapa keluarga sama jalan sama mereka juga sama untuk mencintai keluarga, dan kami maka minta maaf nanti saya akan ngobrol dengan panitia, saya minta materinya supaya ini bisa saya bagikan untuk umat saya di wilayah saya. Ya, luar Terima biasa. kasih. Ya. Nanti ada prosesnya, kami akan bagi materi ya, nanti terserah pastornya. Oke, terima kasih Pak Gerard. Siapa? Umatnya siapa? Wah, Romo Campur siapa? Romo siapa? Barto. Pastor Barto? Oh, diwakili. Oke, Campur yang memberikan. Oke, Pastor Campur. Dokumentasi keluargaku. Oh, ciuman lagi? No. Ya, boleh sharing apa yang didapatkan di tempat ini dan apa yang menjadi komitmennya setelah pulang dari tempat ini. Baik, terima kasih. Dan siang kita semua. Pengalaman hidup keluarga, mungkin rumah tangga saya paling unik. Kalau kemarin Ibu Fani mengatakan hampir bercerai. Kalau saya sudah pernah bercerai. Kami 7 tahun berpisah. Kami menikah 1 Februari tahun 90. Hanya beberapa bulan bersama. Dan kami berpisah. Pisah rumah selama 3 tahun. Pisah secara pengadilan 4 tahun. Jadi total 7 tahun kami berpisah. Karena kasih Tuhan kami dikembalikan. Dan beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 bulan terakhir, saya sering marah-marah dengan suami saya. Sampai saya sempat berpikir lagi. Saya berpikir, apakah saya harus berpisah kembali? Tapi pengalaman sejak kemarin, Tuhan mengundang kami hadir di sini. Sesi yang ketiga tentang pelanggaran hukum Allah. Di sana dijelaskan secara detail kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, yang bisa dilakukan oleh seorang istri. Dan di situ saya menyadari bahwa Tuhan membuka mata hati saya lewat penjelasan itu. Ternyata selama ini sebenarnya saya yang salah, menjadi sumber masalah di dalam keluarga saya sebenarnya ada di saya. Dan saya tiap kali melakukan pengakuan tidak tuntas. Ternyata kemarin saya bisa menyadari bahwa semua itu sebenarnya berasal dari saya. Dan saya sangat mengucap syukur bahwa saya bisa hadir di dalam kegiatan hari ini. Saya berharap Bapak Ibu bahkan saya juga bisa diberikan. Iya, terima kasih Bu Monika. Yang hidup boleh semakin setia, semakin diteguhkan di dalam Tuhan dalam perkawinan. Pak Thomas mungkin ada sedikit tambahan, ya. Tapi tambahan sedikit bahwa selama kegiatan minggu hari ini di seluruh dalam keluarga kami, orang-orang dari kami sekali sokong manusia tidak ada yang sempurna. Namun selama ini saya memilih istri saya. Selama saya bertugas di kepolisian selama 35 tahun, aktif mendampingi saya sampai saya pensiun. Itu sangat berterima kasih kepada istri saya. Namun kalau kita lihat yang kejadian 90 itu dari pihak-pihak ketiga, dari kaki saya yang dalam tetap istri saya. Waktu sampai ke pengadilan, saya dengan sendiri dan saya menunggu istri saya. Ternyata Tuhan yang baik, Tuhan tidak bisa dicarikan oleh manusia lain mau.
Jadi semuanya itu Tuhan yang menentukan. Memang kami secara manusia, kami dari di atas kertas. Tapi kami hubungan karena anak kami satu. Tiap hari saya kunjungi Sabiana. Karena penghasilan saya serahkan kepada anak saya. Jadi istri saya pergi kuliah di Gunung Padang. Ibunya juga sampai dari sana, jangan sampai ada apa-apa. Punya suami sini datang terus di rumah. Karena saya tugas di pos, terlalu banyak tugas di pos, istri saya di kota. Jadi itulah, tapi tugas saya baik-baik saja, tidak pernah istilahnya jalan-jalan yang tidak baik. Karena sebanyak Tuhan pimpin saya sampai saya selesai tugas. Pernah kebaikan saya. Terima kasih. Wow, luar biasa ya. Pak Thomas benar-benar sudah menjadi pemimpin yang luar biasa. Umatnya pastor siapa ini? Barto, berarti jumper lagi ya? Pastor. Oke. Pastor. Oke. Wah, kesaksian membuat saya terharu ya. Luar biasa. Ya, keluargaku surgaku. Oke. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Pak Thomas. Iya, Pak bisa ke sini supaya ada feedback. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Di sini saya sedikit menceritakan bahwa awal saya dapat diundang oleh pastor waktu kami Tipas untuk ikut kegiatan rekoleksi retret Pak Sukri. Waktu itu istri saya sedang bertugas di Jarimo, namun dengan urusan yang sangat penting. Tetapi saya telepon dan saya sementara dengan anak-anak tinggal di Wamena dan istri saya kerja di Kabupaten Jarimo. Lalu saya telepon dan ini ada urusan penting. Tapi saya bilang lebih penting yang dari kita dapat tugas ini. Jadi kita ikut kegiatan dan istri tinggalkan tugas sampai urusan pengusulan pangkat kenaikan sementara kami masih dalam pengurusan. Mungkin dengan adanya kegiatan ini, saya juga secara pribadi selama ini ya, anggap sebagai kepala keluarga, tetapi jalannya bukan kepala keluarga. Jalan dengan keluarga yang hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi karena terima materi seperti ini dan saya sudah merenungkan dalam diri untuk bagaimana cara saya harus merubah dalam hidup keluarga kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Mungkin ada dari Ibu Sepina. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya patut mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Tuhan baik sehingga Tuhan bisa bawa saya ikut pertemuan ini. Saya bisa terima materi dari sesi pertama sampai sesi yang ketiga itu semua sasaran langsung kena sasaran. Jadi saya merasa puji Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik. Di saat kami sudah mau jatuh, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan selalu panggil untuk kita kembali. Saya jujur di sini, saya dan suami saya, kalau menurut orang lain mungkin itu masalah tidak terlalu fatal, hanya perkembangan dunia sekarang, hal-hal yang buruk paling terbaik banyak masuk. Jadi saya selalu mengingatkan suami tidak usah banyak bergaul dengan teman-teman yang pikiran tidak positif. Selalu mengingatkan, tapi kurang lebih 1 tahun suami banyak keluar dari rumah. Jadi selalu jadi pertanyaan bagi saya. Ya itu mungkin mengerti dunia sekarang bilang banyak online apa segala macam yang kayak permainan yang tidak bermanfaat kayak begitu. Saat dari situ super semangat.
aduh selama ini saya selalu kasih ingatan terus, tapi ternyata yang saya kasih ingatan itu yang Tuhan lalaikan. Biar sudah sampai keputusan. Saya hampir tak tinggal satu anak-anak, saya mau kabur, tapi saya pikir, aduh, anak-anak saya bagaimana, siapa yang urus? Sudah saya terpaksa sabar. Saya rasa hidup ini suka hancur. Biar sudah lebih bagus saya menghilang supaya suami urus, aku anak-anak bagaimana itu aku berusaha. Tapi saya bersabar. Sudah kebetulan saya asal paroki dari paroki Musata. Saya naik ke kampung sama keluarga. Kami ada sedikit pertemuan karena ya pembangunan gereja yang sedang berjalan itu, sehingga di situ saya hadir di hari Minggu. Pas ibadah itu saya dengar pengumuman ada rekoleksi, ada pertemuan Pak Sutri, pasangan suami istri yang sudah menikah. Di situ saya rasa bagaimana, aduh Tuhan, saya ikut boleh begitu. Saya bilang pastor Kak, tapi saya jadi tidak enak lagi, biar sudah. Begini saya pas mau naik urusan ke Yanimo, langsung bapak pulang baru bilang, itu pastor tunjuk kami lagi untuk ikuti kegiatan. Saya dalam hati tuh, puji Tuhan, terima kasih. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Ini untuk pribadi saya, setiap keputusan, setiap kita yang nikah kudus, yang selalu kita sumpah janji di altar, melalui baptis dan melalui pernikahan, itu saya tidak mau main-main. Itu yang memang benar buat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sevina. Romo, paroki mana? Sudah sabar. Lupa. Pastor itu, Pastor Kor. Ayo, Pastor Cornelius. Luar biasa, ya. Oke. Hadiahnya sudah habis, tapi saya melihat masih banyak mau sharing. Boleh saya undang, karena ada bisik-bisik panitia, saya boleh undang Bapak. Ya, terima kasih ya. Ya. Boleh saya langsung undang ya, silakan Bapak Ibu berdua. Terima kasih. Saya terus terang saya bangga dan bisa mewakilkan saya dan semua teman-teman khususnya. Bisa tambah satu boleh? Oke, ya masih panas ini ya. Anak-anak Oke, kompak, tapi kami orang tua tidak kompak. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman teman-teman peserta rekoleksi dan bapak-bapak pastor yang hadir pada kesempatan ini. Kalau saya singkat saja untuk bagaimana pengalaman hidup semenjak pernikahan sampai sekarang. Jujur bahwa kami menikah 2 Oktober 87. Jadi usia tidak muda lagi. Lumayan jatuh bangun, suka duka, manis pahitnya yang ku alami dan istri alami serta anak-anak ketika mereka masih kecil. 1 Oktober 87 sampai 1991 no problem. 1992 hingga saat masa pensiun luar biasa problemnya yang dialami. Jadi perjalanan itu kami sudah banyak dimediasi oleh pastor paroki silih berganti, khususnya di paroki Kristus Jaya. Mulai pastor yang pertama dan hingga terakhir pastor Robi Tandilintin. Belum kami bertemu dengan kedua pastor yang sudah menjadi dekan dan yang sekarang. Namun sudah mendengar bahwa keluarga kami memang
rasa-rasanya sulit mau bangkit kembali. Kemudian keluarga kami, suami istri, ya setelah mendengar, bahkan didengar oleh khususnya namanya Kota Wamena kan kecil, jadi pasti sudah tahu bagaimana keberadaan suami istri ini. Begitu banyak yang kami alami hingga saat ini. Setelah kami berdua berpikir, wah, padahal tidak disangka-sangka kalau kami bisa hadir dalam pertemuan ini. Tapi puji Tuhan, karena dukungan anak-anak, saya dengar anak-anak juga sangat perhatian khusus kepada orang tuanya hingga mereka boleh hadirkan kami. Kemudian saya sedikit lihat kemarin hari Selasa itu, kalau kita lihat di kalender liturgi gereja, kita merayakan hari Pesta Santo Symphorianus dan Santa Perawan Maria Ratu. Singkat ceritanya, saya melihat bagaimana seorang santo ini yang dia alami. Padahal ketika dia melihat dan masyarakat itu melihat ada satu dewi yang cantik jelita, tetapi santo ini dia tidak terpikat dengan keadaan, sehingga mereka mengatakan bahwa ini patut dicurigai Santo Symphorianus ini. Akhirnya ia ditangkap dan dipenjara. Setelah ditanya oleh prefek atau hakim, namaku Symphorianus, aku seorang Kristen. Itu mengikuti peraturan kaisar supaya orang tersebut supaya dibunuh. Konon cerita bahwa dia mengatakan, saya serahkan penuh kepada Tuhan. Dia hanya katakan melalui ibunya ketika sebelum dia dibunuh, vita non tolitur sed mutatur. Artinya hidup tidak dicabut melainkan hanya diubah. Saya sungguh terkejut dengan pernyataan ini. Dikaitkan dengan bacaan bagaimana sosok seorang Gideon. Datanglah malaikat utusan Tuhan. Kamu akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Berarti persis dengan Santo Symphorianus tadi yang disuruhkan oleh sang ibunya. Dalam rekoleksi ini, saya dan ibu, kami suami istri, setelah mengikuti hari pertama sampai saat ini, kami berdua suami istri adalah suami istri yang keluarga yang biasa-biasa, yang perlu dibantu oleh dukungan dari siapapun supaya kami bisa tetap baik terus. Mohon doa, karena kalau cerita tadi dari tahun 92 sampai sekarang memang akan mengarah kepada kata perceraian. Tapi setelah saya dikucilkan oleh keluarga, ini sudah ada surat pembatalan. Ajukan permohonan kepada pastor paroki. Apa? Dari mana kalimat itu? Surat pembatalan. Kami pikirin kami sudah 36 tahun ini.
berkeluarga, sudahlah, biar tidak usah mengikuti hal itu. Kita berusaha untuk bangkit kembali. Jadi singkat cerita, dari rekoleksi ini, sesi pertama dan hingga sampai sesi yang keempat ini, semua sudah menjadi konsumsi bagi kami, suami istri dan rekan-rekan rekoleksi pada hari ini. Tapi yang paling berkesan adalah kembali kepada semula mengenai prinsip-prinsip perkawinan. Sedangkan yang 2, 3, dan 4 itu hanya sebagai pelengkap di dalam membangun keluarga yang beriman, yang berlandaskan sabda Tuhan. Terima kasih, itu saja. Oh ya, kami ya sudah tidak perlu lagi kami mau beritahu, kita semua sudah tahu. Yang satu masih ada jaga rumah, Anak-anaknya coba tiga ada, anaknya berdiri. dan Ayo. 3 cucu. Ada 3 cucu, jadi 3 anak sini, 1 di rumah. Terima kasih banyak atas. Ya, saya mau dengar dari Ibu sedikit aja ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan, Ibu Maria rasakan selama ada di tempat ini? Share bagaimana hati Ibu saat ini. Sebenarnya berat untuk saya berkata-kata di depan ini karena dari pertama, dari awal kan di gereja bilang ada pasangan Pak Sutri dan keluarga-keluarga. Tapi kami suami istri rasa berat, tidak ada kemauan sama sekali karena sudah ada dendam di antara kami berdua. Jadi kami tidak ada kemauan untuk mengikuti ini. Kebetulan anak kami Lusria yang menjadi panitia, dan Doni punya istri serta anak kami yang ketiga datang membujuk kami. Tapi setelah anak pulang, anak kami bilang, iya besok kami ikuti. Tapi setelah anak pulang, suami saya marah lagi. Saya tidak akan ikuti, kau saja ikuti. Saya bilang, Tuhan, ketuk hatinya suamiku supaya dia mau mengikuti dan kami sadar sama-sama untuk mendengarkan apa yang dikatakan dalam retret ini. Jadi Tuhan buka jalan. Dia sama Doni hari pertama datang jemput kami ke rumah. Sebenarnya suami saya tidak mau. Saya sudah mau, tapi suami saya tidak mau. Saya bujuk, tapi ayo kita sudah dijemput dia sama Doni. Ayo kita pergi dengar, siapa tahu kita punya rumah tangga, ada perubahan. Sudah cepat-cepat pergi mandi. Cepat pergi mandi, saya pakai dia sama Doni sudah ada di depan. Ayo, ya. Sudah Doni sama dia bilang, ayo pakai mandi sudah kita pergi. Supaya mami sama papi ada damai dalam hati, dalam keluarga, supaya damai kembali. Setelah itu sudah kami berangkat dan sampai akhir ini, puji Tuhan, hati kami, rumah tangga kami plong. Amin. Sebentar ya. Mau dikasih apa lagi? Terima kasih banyak. Kasih dia makan coklat lagi. Jangan ya. Oke, bagi coklatnya boleh. Kami tidak ada hadiah. Saya berikan sendiri, dia cintanya semanis coklat seterusnya. Iya, oke. Iya, ini kita mungkin reschedule acaranya. Masih ada 10 menit. Kita sharing aja. Saat ini kita terima Nanti ada yang mau maju lagi yang makan tadi. dan Ibu Madela. Ya, mari. Silakan. Terima kasih atas pertama-tama
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pastor paroki saya. Terus saya bilang pastor paroki pelayanan pada hari ini mendampingi kami. Terus yang kedua, terima kasih banyak atas pemateri keluargaku, surgaku yang pemateri dari kemarin sampai hari ini. Wah, terima kasih. Nah, khusus kita orang Wamena, orang Wamena itu, kita hanya pernikahan di dalam gereja itu hanya nikah itu untuk di hadapan manusia dan di hadapan Allah, hanya kata-kata saja. Selama kita hidup di paroki masing-masing, itu perempuan kemana, laki-laki kemana, entah masuk di rumah, baru apakah ibu dari mana, begitu tidak pernah. Hanya dibiarkan begitu saja. Kita jauh. Terus sampai hari ini bisa suap roti di mulut, tidak pernah. Terus sama-sama, terus cerita, terus cium, tidak pernah. Tidak pernah, karena malu. Tapi terima kasih banyak pada hari ini Tuhan memberikan kita mempersatukan kembali keluarga dengan kita. Tapi umat sebesar di sana tidak tahu, hanya kita saja tahu. Tapi kita bersyukurlah, yang pemateri kita dapat ini kita bawa di masing-masing paroki dan kita terapkan. Supaya Tuhan mempersatukan kita ini jadi tombak. Kita membawa ke umat yang tidak tahu. Kita kembali dan kita duduk dengan keluarga supaya mereka ikut lagi. Keluargaku, surgaku. Terima kasih. Sampai di sini kita tinggalkan pemateri ini, ke sana berarti kosong, tidak ada apa-apa. Terima kasih, waktu kembalikan. Terima kasih ya. Ya, Ibu ada yang mau disampaikan? Ya, ya sedikit saja ya. Hari kemarin sampai sekarang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Hari kemarin sampai sekarang, terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf, hadiah kami sudah habis. Bisa kembali, ya. Oke, dapat yang paling keren. Sak dunia, ya. Oke, Bapak Nathanael dan Ibu Lisa. Ya, silakan Pak, apa yang dapat di tempat ini? Mungkin ada komitmen yang akan dilakukan di dalam keluarga. Sebelumnya saya secara pribadi patut dan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ini umat yang dari jauh. Izin perkenalkan, saya dari umat dari paroki Kupa, Stasi Kurima, KPR Santo KPR RW Sama, dalam wilayah pemerintahan itu Kabupaten Jawa Timur. Dan umat yang dari paling jauh, tetapi karena kebaikan Tuhan, sehingga saya bisa ada di sini, tidak Bapak Ibu dan Bapak Tuhan, saya bisa berada di sini mengambil tepuk kepada Tuhan. Wah. Yang pertama, saya dengan istri saya lahir di Soba. Ada yang kenal Soba? Yang paling jauh berapa distrik lewat lagi. Kalau saya itu distrik Mugi dekat Gurima baru sebelah. Saya tidak tahu istri saya ini dia besarnya di mana, lahir juga di mana. Mungkin dia sejak itu seperti dia besar seperti apa, saya tidak tahu. Dan mungkin dari istri saya juga demikian. Tapi itulah rencana Tuhan. Walaupun dari jauh, tetapi Tuhan sudah mempersatukan saya dengan istri. Sampai hari ini kita bisa hidup dan bisa menikmati dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam keluarga dimanapun kami berada.
Betul. Jadi dipersatukan Tuhan di antara kita suami istri itu bukan karena kebetulan, tapi kerendahan Tuhan. Nah, itulah sehingga sampai hari ini saya dengan istri sudah punya anak 2, dan anak saya 1 ada di Dibika, saya masuk dalam mereka di sana, dan 1 ada di Duan. Itu yang saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan terhadap saya, dan hari ini saya bisa menikmati sesuai material keluargaku dan surgaku. Jadi yang datang saya ucapkan terima kasih. Karena saya sudah hampir mau pisah dengan istri saya. Kita pakai tekad, pakai pukul yang tidak baik, sudah hampir mau pisah, sudah mau cerai. Tetapi ya karena kebaikan Tuhan sampai hari ini bisa menikmati materi, dan kami bisa koreksi kembali apa yang kita sudah lewati, hal-hal yang baik maupun buruk antara saya terhadap keluarga terhadap saya. Hari ini kami bisa menikmati, dan setelah pulang kami akan kembali dalam hidup sehari-hari seperti biasa dalam keluarga kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nathanael. Mungkin dari Ibu ada sedikit, Ibu Lisa. Ya. Selamat siang semua. Ya. Terima kasih Bapak dan kita terima kasih pada siang hari ini Ibu dengan Bapak. Pada siang hari ini kita terima materi dan menikmati Bapak dengan istrimu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh iya, terima kasih doanya. Terima kasih, boleh silakan kembali ya. Ingat. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Dekan. Luar biasa kegiatan ini, Pastor Paroki. Saya orang pertama yang pergi mendaftar karena kami rindu pada kegiatan seperti ini, dan ini merupakan hadiah ulang tahun terbesar buat saya dan suami 2 minggu lalu, 34 tahun. Oh, ulang tahun perkawinan ya Bu ya. Ulang tahun perkawinan. Ini membuat kami semakin kuat. Kenapa? Banyak keluarga muda datang kepada kami, kita sadar menyelesaikan masalah mereka. Tapi saya pribadi, kami belum terlalu kuat. Setelah mengikuti sesi-sesi sampai sesi kedua kemarin, hati saya hancur karena saya baru marah dengan Tuhan. Istri adalah tidak mendoa. Saya merasa doa saya tersangkut di seng. Bapak Ibu betul, kali ini saya merasa doa saya tidak tembus. Biasanya Tuhan langsung jawab, tapi kali ini tidak. Dan saya marah. Tetapi tadi malam saya mengaku dosa. Ada kelihatan, ada sukacita bahwa Tuhan adalah satu-satunya andalan kami, dan kami berharap saja pada Tuhan. Kami berharap pada Tuhan. Kami tidak andalkan barang lain. Kami hanya andalkan Tuhan. Mujizat Tuhan, saya baru dapat SMS doa itu terkabul. Tetapi ini masih dalam masih tertutup karena kami sedang bergumul untuk anak laki-laki kami yang ada di Pitika. Dia masih honor, dan kami berdoa terus, Tuhan, kalau dia adalah titipan untuk kami, kenapa aku tidak angkat dia menjadi seorang pegawai negeri seperti anak-anak lain? Tapi ada jawaban Tuhan, itu tidak pakai hari. Baru tadi malam ada pengakuan dan ada pergumulan di rumah. Kami masih berdiskusi sampai jam 12 malam. Luar biasa, terima kasih tim. Ini hadiah terbesar untuk perkawinan kami. Semoga kami menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga. Ini yang saya mau, saya terpaksa. Saya cinta, mari kami berdiri.
dan saya lebih kuat lagi ketika saya menerima surat cinta dari dia ini. Ya, karena saya egois, saya bukan marah-marah. Ya, saya bukan marah-marah. Tapi surat cinta saya juga saya kirim buat dia. Terima kasih. Ya, ditambahkan Pak. Saya tambah sedikit. Terima kasih. Pertama-tama memang kita patut menyadari bahwa sebuah keluarga dibentuk dari dua pribadi yang berbeda yang memang tidak bisa disatukan, tetap berbeda. Tetapi bukan berarti bahwa itu akan membedakan. Apa yang sudah disampaikan bahwa kita sudah disatukan secara rohani, berarti kita siap untuk saling menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan kita. Dengan rekoleksi ini semakin menguatkan saya untuk mendampingi pasangan dalam persiapan pernikahan. Karena selama ini saya termasuk tim untuk mendampingi pasangan dalam persiapan perkawinan. Terima kasih banyak untuk tim yang sudah menambah semangat saya. Tanpa isi bensin lagi kembali full. Iya, sudah isi bensin katanya ya. Full lagi untuk kita. Terima kasih. Dan ini juga semakin menguatkan kami berdua. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih Pak, Ibu, terima kasih ya. Jadi ketika sudah mengaku dosa, sudah mengaku dosa, Tuhan langsung jawab. Artinya tembok yang terpisah sudah kita hancurkan. Ibu percaya kalau Tuhan sudah buka pintu, Dia akan buka terus, tidak setengah-setengah. Amin. Oke, sekarang masih ada mau? Ada? Nanti ya Pak ya, setelah sesi 5. Oke? Biar kita makan dulu. Setelah sesi 5 ya Ibu ya? Oke ya Pak? Setelah sesi 5. Hah? Setelah sesi 5. Baik, mari kita satukan hati kita mohon berkat Tuhan untuk hidangan yang akan kita sambut. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami pribadi lepas pribadi, dan kami telah melewati sesi demi sesi, dan hingga siang ini kami masih akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan, namun kami butuh kekuatan untuk melanjutkan sesi berikutnya. Kami mohon Engkau menurunkan berkat-Mu yang melimpah atas jamuan kasih yang akan kami santap bersama. Semoga daripadanya kami memperoleh kekuatan yang baru untuk melanjutkan kegiatan kami di sisa hari ini. Engkau berkati para suster dan mereka semua yang telah menyediakannya bagi kami, dan Engkau juga memberkati semua mereka yang berkekurangan dan mereka semua yang mengusahakan pangan di dunia ini. Berkat-Mu yang kudus turun atas kami sekalian, makanan yang akan kami santap mereka yang kami doakan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aman.